Hai teman-teman, kembali lagi di Shackle Official. Kali ini kita akan menceritakan alur dari film Talas. Film ini rilis pada tanggal 30 November 2012 di India dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Hindi dan juga Marathi. Film ini dibintangi oleh aktor Aamir Khan dan juga disutradarai oleh Rima Kagti. Selain aktor Aamir Khan, ada juga aktris cantik yaitu Kareena Kapoor dan juga Rani Mukherjee. Film ini diawali dengan seorang aktor bernama Arman Kapoor yang dibintangi oleh Vivan Batena ditemukan tewas di dalam mobil setelah mengalami insiden kecelakaan akibat kehilangan kendali sehingga mobil terhempas ke dalam laut di Jalan Seaface yang merupakan bagian kota Mumbai. Daerah ini terkenal dengan daerah pelacurannya. Kemudian kita akan diarahkan kepada pemeran utama yaitu Surjan Shekhawat yang tak lain adalah Aamir Khan dan juga asistennya Devrat Kulkarni. Mereka akan memulai melakukan penyelidikan terhadap insiden kecelakaan aktor bernama Arman Kapoor. Kemudian Surjan pun menemui kakak Arman yaitu Sonia Kapoor karena Surjan mendapatkan informasi bahwa biasanya Arman selalu pergi dengan Ramu, supirnya, dan juga asistennya yaitu Rufraj. Kemudian scene akan berpindah ke daerah pelacuran. Di sini kita akan diarahkan kepada pemeran bernama Sashi. Ia sibuk menyiapkan koper yang telah ia sisipkan dan di dalamnya ada uang sebesar 2 juta rupiah. Tidak lama, kita akan melihat adanya seorang perempuan bernama Malika. Dia adalah kekasih Sashi dan juga ada seorang pemeran bernama Tehmur. Tehmur masuk ke dalam rumah untuk memberikan SIM card baru yang diminta oleh Sashi. Sashi membuang kartu lamanya dan Tehmur memungut dan juga menyimpannya. Kemudian kita akan melihat seorang perempuan bernama Roshni. Ia adalah istri dari Surjan. Dan ketika itu, ia kedatangan seorang wanita bernama Freni. Secara misterius, wanita ini membawakan kue kepada Roshni. Dan di saat Roshni menyiapkan teh, Freni pun memperhatikan foto. Dan di dalam foto tersebut ada seorang anak lelaki yang bernama Karan. Dan ia sudah meninggal. Kemudian scene beralih kepada Surjan yang sedang menemui Sonia. Sonia mengatakan bahwa akuntannya telah memberikan uang 2 juta rupiah kepada Arman saat kecelakaan itu terjadi. Surjan pun langsung bergegas untuk menginterogasi akuntannya dan dia mendapatkan informasi bahwa akuntannya memberikan 2 juta rupiah kepada Arman yang dimasukkan ke dalam tas berwarna hijau dan juga diminta untuk mengirimkan uang 1 juta rupiah kepada resepsionis di Hotel Lido. Hotel ini tidak jauh dari insiden kecelakaan. Arman menuju Hotel Lido untuk menemui Anand Murugan. Namun, ketika Inspektur Surjan hendak menemui Anand, ternyata Anand Murugan sudah tidak bekerja lagi di hotel tersebut karena terkena penyakit mematikan. Keesokan harinya, saat Roshni dan Surjan habis menyaksikan pertunjukan tarian anak, mereka dihampiri oleh Freni yang ingin memberikan pesan dari anaknya yang sudah meninggal. Namun, hal ini membuat Surjan marah sebab tidak mungkin anak yang sudah meninggal mengirimkan pesan sehingga terjadilah perdebatan antara Surjan dengan Roshni. Kemudian, scene berikutnya berpindah pada adegan flashback. Saat berada di pantai, Karan bermain jet ski namun mengalami insiden. Surjan dan Roshni pun berusaha mencari masuk ke dalam air, namun Karan tidak ditemukan. Kembali masa sekarang, Surjan yang selalu memikirkan kematian anaknya selalu keluar malam dan saat itu di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita pekerja seks bernama Rosie. Rosie dibintangi oleh aktris bernama Kareena Kapoor. Dan ketika itu Surjan mendapatkan info bahwa Anand berada di Melur dan dia terkena penyakit AIDS.
Surjan lalu meminta asistennya Devrat untuk menyelidiki Anand dan dia mendapatkan informasi dari Devrat bahwa Anand menerima tas dari akuntan Arman Kapoor untuk seorang pria bernama Shashi. Surjan bersama dengan pasukannya berusaha menemui Shashi, tetapi dia gagal menemukannya. Di hari berikutnya, Surjan menyelidiki Taimur menanyakan keberadaan Shashi, namun dia tidak mengetahuinya. Di saat itu Taimur berbicara dengan polisi Pandey yang mengatakan bahwa Shashi telah menerima uang 2 juta dari Arman Kapoor. Taimur pulang ke rumah dan dia menerima telepon dari seorang pria setelah dia menggunakan kartu yang telah dibuang oleh Shashi sebelumnya. Pria tersebut masih menyangka bahwa Taimur adalah Shashi. Pria tersebut pun menjelaskan bahwa dia akan memberikan sejumlah uang dan meminta untuk datang ke Karnaval Mahim pada pukul 8 besok. Kemudian scene berpindah kepada Roshni yang menemui Franny yang dapat berbicara dengan arwah anaknya, dan saat itu Karan mengatakan kepada Franny melalui tulisan di kertas kepada Roshni untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian, Shashi ditemukan tewas di Karnaval Mahim. Taimur yang mengetahui hal ini mencoba memeriksa kediaman Shashi dan dia menemukan sebuah kaset. Taimur lalu memeriksa dan menemukan sebuah informasi mengenai Arman, di mana dalam kaset Arman sedang bersama dengan Sanjay Kejriwal atau Suhas Ahuja. Keesokan harinya, Taimur mengancam Sanjay untuk memberikannya uang sejumlah 5 juta rupiah. Kembali lagi kepada Roshni yang telah melupakan kematian anaknya. Dia pun berusaha untuk membuat Surjan untuk tidak larut dalam kesedihan. Namun, Surjan tetap tidak bisa, sehingga terjadilah percekcokan antara keduanya. Surjan pun menemui Roshi yang membawa Surjan ke tepi pantai tempat kesukaannya. Dan saat itu, Roshi pun menjelaskan bahwa dia pernah menginap bersama dengan Arman dan juga temannya Nikhil. Keesokan harinya, Surjan pun menemui Nikhil. Namun, Nikhil dalam keadaan kondisi sakit dan tidak bisa bicara sejak insiden kecelakaan yang menimpanya. Dan sementara itu, Taimur kembali mengancam Sanjay. Scene kemudian berpindah pada suasana malam hari, di mana Surjan menemukan kertas yang disimpan oleh Roshni. Kertas tersebut berisikan curhatan anaknya yang ditulis oleh Franny. Hal ini membuat Surjan marah dan pergi menemui Franny, dan saat itu dia bertemu dengan Roshni dan mereka pun bertengkar. Surjan lalu pergi dan kembali bertemu dengan Roshi. Roshi meminta untuk membebaskan Malika dari tempat pelacuran. Surjan pun membebaskan Malika dan dia bertanya kepada Malika mengenai Roshi, tetapi Malika tidak mengenalnya, sehingga membuat Surjan merasa bingung. Dan kemudian Surjan diminta oleh Malika untuk menyelidiki Taimur yang telah merangsek masuk ke rumahnya. Sementara itu, Taimur menghubungi Sanjay untuk membawakan uang di stasiun Karchgate besok pukul 11.15. Keesokan harinya di stasiun, Taimur meminta Sanjay untuk memasukkan uang ke dalam tas biru. Setelah Taimur memperoleh uangnya, dia pun dikejar oleh 2 orang suruhan Sanjay. Taimur lalu menukarkan tasnya kepada kekasihnya yang menunggu di stasiun. Taimur kembali kabur dan dia ditangkap lalu ditembak. Taimur pun terjatuh dari lantai atas setelah bertemu dengan Roshi. Warga yang melihat berusaha mencari pembunuh tersebut dan bertemu dengan 2 orang suruhan Sanjay. Salah satu di antaranya terjatuh, sementara satunya berhasil kabur. Surjan mendapatkan informasi dari warga bahwa saat kematian Taimur sempat menyebutkan nama Murna. Tidak lama dari itu, Surjan menemui suruhan dari Sanjay yang dirawat di rumah sakit. Dari pria tersebut, Surjan mendapatkan informasi bahwa yang menyuruhnya adalah Sanjay. Surjan pun langsung pergi menangkap Sanjay atas keterlibatannya dalam pembunuhan Shashi dan juga Taimur. Di saat itu, Sanjay menceritakan awal dari pemerasan Shashi. 3 tahun lalu, Arman,
Sanjay dan Nikhil. Di mana Nikhil mengenal Shashi. Lalu mereka pergi ke Hotel Lido dan di sana mereka menjemput seorang gadis bernama Simran. Nikhil pun terbawa suasana sehingga dia mulai merayu Simran dan saat itu pintu belakang mobil tidak terkunci dengan benar sehingga mereka berdua terjatuh. Nikhil pun lalu dibawa oleh kedua temannya dan meninggalkan Simran begitu saja. Dan Simran pun telah meninggal. Seminggu kemudian, Shashi menghubungi Arman dan mengirimkan DVD kepadanya. DVD itu berisi cuplikan dari rekaman kamera keamanan yang ada di Hotel Lido. Rekaman tersebut menunjukkan mereka bertiga saat meninggalkan lobi bersama dengan Simran. Shashi menjelaskan bahwa Simran sudah meninggal dan dia telah menguburnya di suatu tempat. Surjan lalu melihat video tersebut dan dia sangat terkejut. Ternyata Simran yang dia maksud adalah Roshi. Surjan pun lalu membawa Sanjay dan saat mereka mengendarai mobil, tiba-tiba saja di hadapan mereka Simran menghadang sehingga kehilangan kendali lalu terjun ke dalam laut. Kecelakaan tersebut sama persis seperti yang dialami oleh Arman di awal film. Arwah Simran pun membantu menolong Surjan, sementara Sanjay tidak ditemukan. Surjan pun bertemu dengan pimpinannya, dan saat itu pemimpinnya mendapatkan laporan dari polisi bahwa Surjan mengalami keguncangan jiwa, di mana Surjan seringkali berbicara sendiri. Surjan menyadari bahwa selama ini dia telah berbicara dengan arwah Simran yang mengaku dirinya adalah Roshi. Surjan pun pergi ke tempat pantai di mana Simran dulu menyukainya. Dan saat itu, dia mulai menyadari bahwa Simran terkubur di tempat tersebut dan dia mulai menggali tanah. Dan benar saja, Arman menemukan mayat Simran. Dia pun menyemayamkan mayat Simran. Kemudian, Surjan kembali ke rumah dan dia menemukan sebuah surat dari arwah anaknya yang menjelaskan bahwa untuk tidak terus bertengkar dengan ibunya karena dirinya. Sejak saat itu, Surjan mulai menyadari adanya dunia lain dan dia pun menangis di pelukan istrinya. Dan film pun berakhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga rekomendasi film yang selanjutnya akan kami ceritakan alurnya secara singkat. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Semoga dengan ini saya menjadi lebih semangat untuk memberikan kontribusi lainnya. Stay safe dan keep healthy. See you.